Jumpa lagi di channel Skysan Solution. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai cara membuat perulangan, baik menggunakan while, do while, dan for. Dan dari video sebelumnya lagi, kita sudah belajar mengenai cara membuat percabangan baik dengan if dan switch. Nah, bagi teman-teman yang masih baru di dunia pemrograman, mungkin masih bingung ya dengan control flow seperti ini. Kalau kita menuliskan kode biasa, alur kerjanya sudah pasti dari atas ke bawah. Setelah masuk ke control flow, arahnya bisa berubah sehingga membingungkan. Contohnya seperti diagram do while pada layar ini. Setelah mengerjakan statement kedua, browser memeriksa kondisi, dan kemudian alur kerjanya malah naik ke atas kembali ke statement kedua. Dan hal ini bisa terjadi secara berulang-ulang. Tentunya kita ingin agar kita bisa menelusuri bagaimana cara kerja dari script yang telah kita tulis. Bagi yang sudah pernah menuliskan kode menggunakan IDE, pastinya sudah tahu dan sudah pernah terbantu dengan fitur-fitur seperti breakpoint, snap, atau fitur seperti watch, di mana kita bisa mengamati isi dari variabel kita ketika eksekusi script sedang berada di baris sekian. Nah, fitur-fitur seperti ini ternyata sudah ada di Chrome Developer Tools. Dan pada video ini, kita akan belajar mengenai cara menggunakannya untuk menelusuri script yang sudah kita buat. Oke, sekarang kita masuk ke praktikum. Saya sudah membuatkan kode sederhana untuk praktek kali ini. Kita bahas sebentar kodenya. Pada baris pertama kita membuat variabel message yang isinya hello world. Kemudian kita melakukan perulangan sebanyak 3 kali. Di dalam perulangan kita memeriksa apakah i habis dibagi 2. Apabila benar, maka kita tulis i adalah genap. Apabila salah, maka kita tulis i adalah ganjil. Di luar dari perulangan, kita tulis lagi akhir script. Kita coba jalankan script ini di browser. Kita lihat hasilnya di konsol. Terlihat ada perulangan sebanyak 3 kali ya, dari angka 0 hingga 2. Dan apabila angkanya genap, maka tulisannya adalah genap. Sedangkan bila ganjil, maka tulisannya adalah ganjil. Di bagian akhir ada tulisan lagi, akhir script. Nah, untuk menggunakan Chrome Developer Tools sebagai debug mode, kita bisa mengklik ke tab Sources. Kita pilih Page, lalu kita klik ke script.js kita. Dan source code kita pun tampil di layar. Pada sebelah kiri source code terdapat nomor barisnya. Nomor baris ini bisa kita klik untuk memberikan breakpoint pada baris ini. Perhatikan kalau saya klik pada baris nomor 3, maka baris tersebut berubah menjadi warna biru. Artinya breakpoint di baris ketiga. Nantinya pada saat browser mengeksekusi baris ketiga, maka browser akan berhenti dan masuk ke debug mode. Kita coba ya, agar browser mengeksekusi ulang script kita, maka kita perlu melakukan reload atau menekan tombol F5. Nah, sekarang perhatikan bahwa browser telah berhenti, ada tulisan pause in debugger. Browser berhenti pada breakpoint kita, ditandai dengan warna latar belakang biru pada source code. Ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita lihat pada sebelah kanan code ya. Yang pertama adalah breakpoints. Tadi kita memberikan breakpoints di baris ketiga dengan kode for. Bisa dilihat di sini. Kalau misalkan kita tambahkan lagi breakpoint di baris kelima, maka isi breakpoint bertambah baris kelima dengan kode if. Kita bisa menghapus sementara breakpoint dengan cara mengklik checkbox dari daftar breakpoint. Atau kita bisa menghapus permanen dengan cara mengklik nomor barisnya. Lalu ada bagian scope.
di mana Chrome secara otomatis memperlihatkan semua variabel yang sedang aktif di memori. Di sini ada variabel i yang berada di dalam blok. Artinya variabel i hanya bisa diakses dari blok kode for ini saja. Di luar dari for, variabel i sudah tidak ada. Kemudian ada variabel message di bagian script. Artinya variabel ini bisa diakses dari bagian mana saja dalam script kita. Yang menariknya lagi, kita bisa melihat isi dari masing-masing variabel. Variabel i masih undefined karena kita masih belum menjalankan kode inisialisasinya. Sedangkan variabel message sudah berisi string hello world. Lalu ada bagian watch, di mana kita bisa menambahkan secara khusus variabel-variabel yang hendak kita awasi. Kalau kita sedang mengerjakan proyek besar, kemungkinan pada script kita terdapat banyak sekali variabel yang secara otomatis ditampilkan di scope. Jadi kita perlu membuat sendiri daftar variabel khusus untuk kita awasi. Kita bisa menggunakan watch, kita bisa tekan tombol tambah di sebelah kanan watch. Kemudian kita isikan nama variabelnya seperti message dan i. Nah, sekarang perhatikan lagi, kode for ini terdiri dari 3 bagian ya. Inisialisasi, kondisi, dan increment. Kita sedang berada di bagian inisialisasi. Perhatikan warna dari kode inisialisasinya sedikit berbeda dari kode yang lainnya, karena warnanya ada biru tua. Dan untuk menjalankan kode inisialisasi ini, kita bisa menekan tombol step atau tekan F9. Browser menjalankan kode inisialisasi, dan sekarang nilai dari i berubah menjadi 0. Browser pindah ke kode berikutnya, yaitu if. Perhatikan kondisi dari if, apakah i habis dibagi 2? Nilai i sekarang adalah 0. Apakah 0 habis dibagi 2? Jawabannya adalah benar. Jadi kalau kita tekan tombol step, maka browser masuk ke dalam if. Kalau kita tekan step lagi, maka browser menuliskan 0 adalah genap. Berhubung kode di dalam perulangan kita sudah habis, maka browser pindah ke dalam increment. Nilai i akan ditambahkan dengan 1. Kita tekan step. Sekarang nilai i sudah ditambahkan dengan 1, sehingga nilainya adalah 1. Dan browser pindah ke kondisi apakah i kecil dari 3. Apakah 1 kecil dari 3? Jawabannya benar. Maka browser melanjutkan ke dalam kode perulangan lagi. Kita masuk ke kondisi. Apakah 1 habis dibagi 2? Jawabannya adalah tidak. Maka browser masuk ke bagian else. Kemudian browser menuliskan 1 adalah ganjil. Dan browser kembali ke increment. 1 ditambah 1, nilai i menjadi 2. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Benar, maka browser masih masuk ke bagian perulangan. Apakah 2 habis dibagi dengan 2? Benar, maka browser menuliskan 2 adalah genap. Dan browser kembali ke bagian increment. Nilai i ditambah menjadi 3. Kemudian browser memeriksa kondisi, apakah 3 lebih kecil dari 3? Jawabannya adalah tidak, maka browser keluar dari perulangan dan melanjutkan ke bagian akhir script. Akhirnya browser menuliskan akhir dari script. Oke, kita sudah mencoba cara menelusuri JavaScript yang kita tulis dengan menggunakan Chrome Developer Tools. Menarik ya? Bagi teman-teman yang telah menuliskan kode JavaScript dan kurang begitu mengerti apa yang terjadi dengan kode tersebut, dapat menggunakan cara ini untuk menelusuri scriptnya. Kita bisa lebih mengerti dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh browser pada saat menjalankan script tersebut. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mengunduh source code bisa melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.